Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ya. Kita akan masuk dalam firman Tuhan. Kita membaca dalam 1 Yohanes 4 ayat 10. Sama-sama kita berdiri. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Saudara-saudaraku, bulan Desember. Ya, bulan Desember. Ada perbedaan dengan bulan-bulan yang lain. Ini, Desember ini seperti kalau tetangga kita itu Ramadan, betul ya? Mereka tunggu dan apapun dikhususkan untuk bulan itu. Dan apakah jemaat gereja ini, saudaraku, kalau bulan Desember apakah banyak hal yang dikhususkan? Bapak Ibu Saudara, saudara ingatkah bahwa Natal itu sebenarnya korban Kristus kepada kita umat manusia. Lalu kita nggak pernah berpikir kalau Natal itu kita berkorban bagi Kristus. Itu bukan hal yang penting buat kita kah? Saudaraku, seringkali kita lupa itu. Ya, kita lupa bahwa yang penting bagi kita adalah bagaimana mempersembahkan hati, hidup, dan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Kita lebih senang dengan yang lain-lain. Yang pertama tadi ibadah bagian dari kita kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, karena begitu istimewanya, ya, karena menganggap Desember itu begitu istimewanya, sehingga orang-orang yang beragama, ya, sehingga orang-orang yang beragama Kristen dalam bulan Desember ini mengistimewakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban agama. Jadi orang yang merasa beragama Kristen mengistimewakan dirinya untuk melaksanakan kewajiban agama. Karena itu saudaraku, orang Kristen punya istilah, ya, napas, Kristen napas. Kristen, Natal, dan Paskah. Sejujurnya saya berkata di sini tidak ada. Saya enggak nyindir saudara. Itu terjadi. Nah, saudaraku, tidak ada yang salah dengan semuanya itu, nggak ada, ya, nggak ada yang salah dengan mengistimewakan. Karena Natal adalah momen istimewa, bukan hanya bagi manusia, tapi saya ingin katakan pada saudara, Natal itu momen istimewa juga bagi Tuhan dan bagi gereja. Saudara ingat, Tuhan membuat hari-hari ini jadi istimewa karena Dia datang ke dalam dunia. Lalu gereja mengadakan ibadah-ibadah khusus. Dan ibadah khusus itu mahal, saudaraku. Ya. Saudara merasakan sendiri ibadah khusus itu mahal gak sih? Saudara sudah memberi persembahan, saudara sudah berkorban dengan jumlah yang banyak. Terima kasih banyak untuk semuanya itu. Dan itu mahal. Untuk bulan Desember kita habiskan puluhan juta. Gereja segini loh saudaraku, istimewa. Kenapa? Karena gereja ingin menyambut jemaat, gereja ingin menyambut saudara-saudara seiman untuk mendengar berita Injil, berita keselamatan. Karena itu gereja selalu menyerukan bahwa di hari-hari ini bawalah keluarga, bawalah saudara, bukan untuk makan-makan, bukan. Untuk duduk mendengar berita Injil, berita baik, kabar gembira. Ya, saudara, istimewanya di situ. Jadi istimewa bukan bagi manusia saja, istimewa bagi Allah dan bagi gereja. Gereja mengambil kesempatan ini untuk memberitahu umat, untuk memberitahu manusia bahwa ada seorang yang telah lahir, mati, bangkit untuk umat yang berdosa. Berita tentang kasih Allah kepada manusia yang berdosa ini lebih diperdengarkan di hari-hari raya Natal di bulan Desember ini. Saudaraku, pembacaan ayat yang
menjadi tema bulan Desember ini adalah unconditional love. Cinta yang tidak bersyarat, ya. Cinta tanpa syarat. Nah, saudaraku, ada nggak sih cinta tanpa syarat? Bisa nggak kita sebagai manusia memiliki cinta tanpa syarat? Bisa atau tidak? Ya? Bisa atau tidak? Bisa ya, ada yang bilang bisa. Oke, senang saya mendengarnya. Karena ini lebih banyak dikhususkan kepada Allah. Ya. Dikhususkan kepada Allah, tapi ada saudara yang berkata, kita bisa. Wih, ini luar biasa banget, menarik. Oke, saudaraku, Alkitab mengatakan bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Ia mengasihi kita. Inilah yang disebut unconditional love. Inilah kasih tanpa syarat. Allah mengasihi kita apa adanya. Allah mau menerima kita apa adanya. Allah mencintai kita tanpa syarat. Caranya bagaimana? Caranya adalah Allah mengutus. Alkitab mengatakan, Ia mengasihi kita dan telah mengutus anaknya. Ya, Ia telah mengutus anaknya, yaitu Yesus sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, sebenarnya inilah syaratnya, yaitu ada seorang yang mendamaikan. Ada seorang yang menjadi perantara. Dan syarat itu telah dipenuhi oleh Yesus dengan datang ke dalam dunia. Kelahiran Yesus dan kemudian mati di atas salib sebagai utusan Allah, dan itulah yang telah dipenuhi oleh Yesus sebagai, dalam tanda kutip tadi, syarat. Sehingga Allah nggak lihat dosa-dosa kita lagi, nggak lihat kesalahan kita lagi. Yang dilihat siapa? Yesus sebagai syaratnya telah datang kepada kita. Dan Allah melihat Yesus yang telah memenuhi persyaratan itu. Jadi saudaraku, ada juru damai, ada pendamai. Dan Yesus mau melakukan itu semua karena cintanya, karena kasihnya kepada kita. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang cinta atau kasih selalu menarik. Saya pikir saya sangat jarang berbicara tentang kasih. Saya sangat jarang bicara tentang cinta. Saya ingin kita lebih mempraktekkan itu dalam perbuatan kita. Tetapi dalam bulan-bulan Desember, berita tentang kasih dan cinta Allah ini lebih diperdengarkan, termasuk dari mimbar ini. Semua orang di dunia ini berbicara tentang cinta, berbicara tentang kasih. Semua agama di dunia ini juga berbicara tentang cinta, tentang kasih. Bahkan lagu-lagu sekuler yang menjadi top hit di belantika musik nasional dan internasional bercerita tentang cinta. Selalu menarik untuk dibicarakan, apalagi cinta Tuhan. Tetapi saudaraku, di sekuler memang seperti itu, yang bernuansakan kasih, bernuansakan cinta, apalagi patah hati dan putus cinta, yang melo-melo itu, ya kan? Cepat populer sampai dilarang oleh pemerintah, saudara-saudara. Ya kan, ada kan ya? Di tahun-tahun berapa itu? Itu dilarang itu ya. Tetapi cinta versi sekuler berbeda dengan cinta versi Alkitab. Ya. Atau lebih tepatnya bahwa cinta dari Allah kepada manusia berbeda dengan pemahaman cinta yang terjadi pada umumnya di sekuler. Saudaraku, ada beberapa hal tentang cinta akan kita bicarakan di sini. Ada 8 hal sebenarnya, tapi Alkitab menyentuh 4 hal. Ya, ada 8, yang biasa dulu dibilang 3, tapi sebenarnya ada 8, dan pagi ini saya berbicara 4. Ya, 4 yang berkaitan dengan apa yang disebut oleh Alkitab. Yang pertama, cinta eros. Cinta eros adalah cinta antara
dua orang. Ini sering dibicarakan, saya ingin membangun pemahaman ini lagi karena berkaitan dengan yang lainnya. Nah, cinta antara dua orang biasanya sebagai pasangan kekasih, ya. Cinta asmara, cinta dua orang antara pria dan wanita, ya. Ini cinta yang ada sebabnya, cinta yang ada sebabnya. Saudara ngerti? Cinta yang ada sebabnya. Karena baik, karena ganteng, karena cantik. Ada lagi, karena punya masa depan. Betul? Emang kenyang makan cinta? Ada masa depan. Jadi karena punya masa depan dan lain-lain. Jadi cinta karena saya mencintai karena cantik. Saya mencintai kamu karena kamu baik. Saya mencintai kamu karena kamu care. Saya mencintai kamu karena kamu punya masa depan dan lain sebagainya. Atau saya mencintai kamu karena kamu punya kepribadian. Setuju? Punya mobil pribadi, punya rumah pribadi, punya villa pribadi, gitu ya? Ya? Kalau sekarang? Jadi punya, oh itu hasilnya ya. Dulu lo waktu pacaran harus cari yang punya kepribadian. Iya. Cari yang punya kepribadian tuh rumah pribadi, mobil pribadi, mobil dinas plat merah ngapain katanya gitu ya. Padahal plat merah itu sumber plat putih. Punya villa pribadi. Ada yang mau punya pulau pribadi. Jadi saudaraku, cinta eros lebih karena ada karenanya, ya ada karenanya. Karena ada sesuatu yang dilihat, karena ada sesuatu yang diharapkan, karena ada sesuatu banget gitu ya. Nah, cinta eros lebih karena ketertarikan fisik juga, ketertarikan seksual. Sebenarnya cinta eros itu egois, saudaraku ya. Lebih berpusat pada diri sendiri. Sebab karena karena baik satu kali orang bisa nggak baik kan, kemudian bermasalah begitu. Karena punya masa depan, waktu nggak punya masa depan gimana? Ya udah terlanjur menikah, ya udahlah dijalani sama-sama kan gitu ya. Tapi awalnya kan karena begitu ya. Oke, yang kedua cinta filia. Salah nggak sih cinta eros? Enggak, itu memang ada di setiap orang. Enggak salah itu, ya enggak salah. Oke, yang kedua cinta filia. Filia adalah perasaan cinta yang didasari pada relasi persahabatan. Apa saudaraku? Relasi persahabatan. Temenan itu cinta filia. Cinta yang berdasarkan sebenarnya ini gini, cinta yang berdasarkan take and give, ya. Take and give. Cinta yang berdasarkan kalau kamu kasih saya kasih kamu. Ya. Jadi cinta saling, saudaraku. Cinta ini disebut sebagai cinta supaya. Cinta apa? Kalau eros cinta karena, kalau ini cinta supaya. Cinta yang mengharapkan adanya timbal balik. Cinta yang mengharapkan adanya timbal balik. Saya baik kepada kamu supaya kamu juga baik pada saya. Gitu. Saya mau tolong kamu supaya waktu saya perlu kamu tolong saya. Itu cinta filia, saudaraku. Jika orang tersebut satu hari tidak baik, jika satu hari orang tersebut yang sudah kita tolong, yang sudah kita baik sama dia, kemudian dia merugikan atau tidak baik, maka persahabatan itu berakhir. Nah, sampai di sini saudaraku. Pernah saudara mengalami persahabatan berakhir, tadinya dekat banget gitu saudaraku. Tahu ada satu titik, saudara enggak nelfon aja enggak, tegur sapa juga enggak. Pernah? Jika orang tersebut tidak menolong saat kita perlukan,
Jika orang tersebut tidak menolong saat kita membutuhkan, maka persahabatan itu kita bilang, oke, berhenti sampai di sini. Kok saudara cepat nyautnya ya? Apakah itu pengalaman pribadi? Iya? Coba yang merasa itu pengalaman pribadi angkat tangan. 1, 2, 3, 4, yang lainnya suci dan mulia. Ya, saya angkat tangan loh. Saya tidak termasuk yang suci, saudaraku. Coba yang tadi angkat tangan tinggi-tinggi. Ya, Tuhan menolong dan memberkati kalian. Ya, serius. Itu pengalaman dalam hidup. Enggak lah, saudaraku, kalau kita tolong orang itu, satu kali kita menolong, kita perlukan dia tolong, terus kita tetap baik, kita temenin dia. Begitu, saudaraku? Ya, yang kayak gitu enggak lah. Ya, enggak. Kita biasanya terus, enggak sih, saya cuma jaga jarak saja, betul? Oke. Saudaraku, kita lanjut. Alkitab memberitahu kita bahwa sebagai saudara dalam Tuhan, kita seharusnya saling mengasihi, amin. Kalau orang itu kemudian tidak mengasihi, bagaimana? Apakah kita tetap harus mengasihi? Harus. Bisa apa enggak? Belajar. Minta kekuatan dari Tuhan. Secara manusiawi? Enggak. Secara manusiawi enggak. Tetapi kita harus belajar sebagai seorang beriman. Kita harus belajar. 1 Petrus 3 ayat 8 dan 9, dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, sampai di situ saja. Mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Ini filia, saudaraku. Mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Ya, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. 3, cinta storge. Ya, cinta storge. Cinta storge adalah perasaan cinta yang mengalir secara alami antara orang tua dan anak. Antara siapa, saudaraku? Orang tua dan anak. Itu disebut cinta storge. Rasa cinta ini kental dan melekat sehingga orang menyebutnya rasa sayang. Nah, di sini saudara mungkin sedikit bisa membedakan yang disebut cinta dan sayang. Biasanya orang membedakan banget itu, ya, antara cinta dan sayang. Semuanya cinta dan kasih, tapi kemudian ada perbedaan di sini. Jadi rasa sayang itu karena adanya kebersamaan yang terus-menerus. Ya. Tumbuh kebersamaan, dari kebersamaan, kepercayaan, dan rasa hormat. Nah, saudara-saudaraku, storge terjadi pada hubungan saudara kandung dan keluarga besar. Karena storge mengutamakan keakraban, mengutamakan kebersamaan. Lalu tumbuhlah rasa sayang. Cinta storge lebih dikenal dengan cinta kekeluargaan, sayang. Ya, sama dengan cinta filia, tidak mengenal ketertarikan fisik dan seksual. Nah, saudaraku, gereja kita disebut apa, saudaraku? Bukit Sion Family. Cinta agape. Oke, saya tanya pada saudara, apa yang saudara tahu tentang cinta agape? Oke, cinta Tuhan terhadap saya, terhadap manusia. Itu betul, itu cinta agape. Nah, agape adalah istilah Yunani yang berarti cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini saudaraku, kita pahami ini dulu. Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Agape. Sama-sama kita baca 2, 3. Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Bulan ini kita akan mendengar khotbah tentang cinta yang tidak ada syaratnya. Cinta yang tidak mementingkan diri sendiri. Cinta yang tidak egois. Ya. Dalam tradisi Kristen,
Cinta agape diartikan sebagai bentuk cinta yang bersifat total. Diidentikan dengan cinta Allah terhadap ciptaannya. Cinta Allah terhadap ciptaannya tadi sudah disebut ya, cinta Allah terhadap saya, cinta Allah terhadap kita semua. Saya tanya pada saudara, bisa enggak kita punya cinta agape dalam hidup kita? Bisa enggak? Bisa enggak kita melakukan cinta agape dalam hidup kita? Bisa atau tidak? Apakah kita harus menjadi Allah baru bisa menerapkan cinta agape? Nah, saudaraku, cinta yang tidak mementingkan diri sendiri, cinta tanpa batas, cinta tanpa syarat. Bisa enggak sih kita menerapkannya dalam hidup kita? Mengalami dari Allah, yes. Amin. Mengalami dari Allah. Karena memang agape itu cinta Allah kepada manusia. Tapi apakah kita bisa menerapkannya? Ya. Kalau cinta dari Allah, ya kita semua mengalami. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat ini memperkenalkan kasih Allah sebagai kasih agape. Allah yang mengasihi manusia yang berdosa tanpa syarat, tanpa melihat kondisinya, unconditional love. Nggak lihat kondisinya seperti apa, masa bodoh amat, dia mau hitam, putih, jelek, buruk, dan seterusnya, enggak, Tuhan nggak lihat itu. Yang penting Tuhan cinta kepada manusia. Nah, apakah kasih agape ini hanya dimiliki oleh Allah saja? Apakah kita sebagai umatnya nggak bisa? Saudaraku, orang Kristen bukan hanya memiliki kasih eros sesama pasangannya, atau kasih filia saja, tetapi saya ingin mengatakan pada saudara dari mimbar ini, bahwa kita orang percaya harus bisa memiliki dan mempraktekkan kasih agape dalam hidup kita. Amin. Oh, berat Pak Pendeta. Kan kita sudah ngalamin dari Tuhan. Ya, kita harus praktekkan kasih yang tidak mementingkan diri sendiri, yang tidak egois itu. Kasih eros. Yang kedua apa tadi? Kasih filia. Kasih storge dihasilkan berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi, termasuk storge. Walaupun dia anak, nggak pernah kumpul dari kecil, itu nggak bisa ada rasa sayang, nggak bisa. Tetapi yang harus dipahami, eros, filia, dan storge adalah berdasarkan situasi dan kondisi. Banyak orang bisa mengasihi saat semuanya berjalan baik, bisa mengampuni karena ada yang meminta maaf, berkorban karena mengharapkan timbal balik, mau menabur karena berharap bisa menuai. Eros, filia, dan storge ada seperti itu. Tetapi ini saudaraku, tidak demikian dengan kasih agape. Kasih yang tidak mengenal kondisi. Kasih yang tidak egois. Kasih yang rela berkorban. Dan itu harus ada di hati kita. Kenapa harus ada? Karena saya dan saudara sudah mengalaminya dari Allah. Amin. Cinta agape biasanya dikenal dengan cinta meskipun. Ya. Cinta walaupun. Meskipun berdosa, Tuhan tetap cinta kita. Meskipun kita jahat, Tuhan tetap cinta kita. Meskipun saya menyakiti hati Tuhan, Tuhan tetap cinta saya. Sekarang saudaraku, kita telah mengalami itu dari Tuhan. Lalu ada orang lain yang menyakiti saya. Kita harus bisa terapkan. Karena kita sudah mengalami dari Allah. Ada orang lain yang membohongi kita, memfitnah kita. Ya, kita harus tetap bisa mengasihi dengan kasih agape. Karena kita sudah mengalami kasih agape itu dari Allah. Tidak mudah memang.
Tetapi kita harus menerapkan kasih meskipun atau kasih walaupun ini. Yohanes 13 ayat 34. Aku memberi perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, supaya sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Semua kata kasih di sini itu menggunakan bahasa Yunani agapoa, agape. Jadi Tuhan bilang, ini perintah baru. Kamu harus agape. Tapi yang kita lakukan adalah kita EGP. Beda dikit ya? Beda dikit. Tuhan mau kita menerapkan kasih agape. Yang terjadi adalah, apa itu EGP? Emang gue pikirin, itu yang terjadi. Sangat berbeda. Tuhan mau kita menerapkan kasih agape, bukan EGP. Saudaraku, jadi kasih agape itu bukan hanya ada pada Allah saja, tetapi ada pada setiap orang. Ada pada saya dan saudara yang telah merasakan kasih Allah yang agape itu. Marilah kita terapkan itu dalam hidup kita, terutama belajar di bulan Desember di masa raya Natal ini, supaya kita bisa semakin menyenangkan hati Tuhan. Marilah kita saling mengasihi dengan kasih yang tidak bersyarat. Amin, Tuhan memberkati. Malam kita sama-sama berdiri. Sunyi senyap, siapa yang belum lelah? Ayah bunda yang tinggal terus.
senyap, sunyi, Tuhan hadir di malam itu. Tak ada seorang pun peduli, tak ada seorang pun menaruh perhatian, tetapi justru kedatangan Yesus Tuhan merupakan perhatian besar, kepedulian besar bagi kami umat manusia. Kami mengenangnya di bulan ini, membuat kami lebih mencintai Tuhan lagi. Karena itu Tuhan, biar seluruh rangkaian acara sepanjang bulan Desember ini diberkati Tuhan, dilimpahi sukacita, dan membuat kami semakin bersemangat untuk memasuki tahun mendatang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Bapa di sorga, terima kasih. Kami menundukkan kepala di hadapan-Mu Tuhan, merenungkan, mencerna, sebab begitu besar kasih Allah untuk kami. Kami yang berdosa, kami yang tidak pantas, tetapi kasih yang tanpa syarat, tanpa batas, telah merangkul kami, menjangkau kami, sehingga kami dilayakkan dan mengalami kasih agape itu, sehingga kami mengalami bahagia dan sukacita. Tuhan, ampuni kami, ampuni salah, dosa dan kekurangan kami. Ajar kami untuk membangun kasih agape di hidup kami. Ajar kami membangun cinta itu, supaya kami bisa memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kami. Di hadapan kami ada tubuh dan darah Tuhan, bukti cinta Tuhan kepada kami. Tubuh dipecah-pecahkan dan darah mengalir untuk kami. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kami, menyegarkan ingatan kami kembali akan kasih Allah yang begitu besar. Sebab itu berkati roti dan anggur ini jadi tubuh dan darah Tuhan buat kami, dan layakkan kami para pelayan dan kami semua jemaat untuk menikmati perjamuan kudus yang indah dan berkuasa ini. Terima kasih, kami sambut perjamuan kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat silakan duduk, kita nyanyikan pujian ini lagi. Belum pernah ada di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini. Sama-sama berdiri, kita mau datang pada Tuhan, kita membawa hidup kita membawa diri kita, dan bersyukur atas semua berkat yang Tuhan sudah limpahkan pada kita.
kita angkat roti, kita angkat hosti, dan kita angkat lebih tinggi, letakkan cawan di depan dada kita masing-masing. Kita rendahkan diri kita bahwa Yesus Tuhan begitu mengasihi kita dan membuat kita memiliki hidup dan berbahagia. Dengarkan firman Tuhan. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku. Saudara, hosti yang kita angkat bersama, bukankah persekutuan dengan tubuh Kristus? Haleluya. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkat cawan lebih tinggi dari kepala. Tinggikan Yesus. Yesus telah ditinggikan dan darahnya mengalir, membasuh dosa-dosa kita. Dia bukan hanya lahir, tapi dia hidup dan mati untuk kita semua. Dengarkan firman Tuhan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan daku. Saudara, cawan yang kita angkat bersama bukankah persekutuan dengan darah Yesus? Haleluya. Minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, kita mengangkat tangan, kita bersyukur. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Besar anugerah Tuhan buat kita semua. Sangat besar anugerah-Nya yang telah ku terima. Sesaat aku kalah, kini ku dibimbing. Oh, katakan kembali, sangat besar. Yang telah ku Terima kasih untuk berkat Tuhan. Terima kasih untuk perjamuan kudus. Terima kasih untuk Natal yang indah pagi hari ini. Memberkati semua jemaat Tuhan. Limpahi dengan berkat-berkat Tuhan. Korban persembahan anak-anakmu, persepuluhan yang telah disiapkan dikembalikan kepada Tuhan karena itu punya Tuhan. Biarlah itu jadi satu dupa yang berbau harum dan berkenan di hadapan Tuhan. Dan limpahilah dengan berkat-berkat dari sorga untuk mencukupkan segala kebutuhan hidup dan segala hal yang diperlukan untuk masa depan anak-anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji bagi Tuhan. Berkati semua yang melayani Tuhan pagi ini. Berkati semua jemaat baik yang hadir di ruangan ini maupun yang mengikuti secara online. Biar berkat Tuhan melimpah atas kami semua. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak Zevanya yang saat ini sedang mengalami
panas dan batuk. Tuhan, kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih. Saudara yang kekasih, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami Tuhan yang kami alaskan dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.